Latihan Arthur masih terus berlanjut. Dia saat ini sedang bersembunyi dan mengawasi target selanjutnya yang harus dia tangkap. Nampak seekor Silver Panther yang sedang memainkan perannya sebagai seekor predator di sana. Di saat Silver Panther tersebut masih sibuk memainkan mangsanya lainnya seekor kucing, di sisi lain Arthur berkonsentrasi penuh dan akan mencoba teknik barunya yang baru saja dia ciptakan sebelumnya. Dengan satu kali tarikan nafas, Arthur melesat bagaikan kilat dan memberikan satu pukulan kuat saat itu juga. Namun sang Silver Panther sudah menghilang dan menghindari pukulan cepat dari Arthur. Arthur di sini mencoba mengejar sang Silver Panther tersebut yang gerakannya layaknya sebuah kilat dan sangatlah lincah. Namun apalah daya, target incaran Arthur dapat melarikan diri dengan sangat cepat di sana. Dengan cukup kesal, Arthur pun sampai meninju pohon di sekitarnya dengan sangat kuatnya. Hal ini membuktikan jika kecepatan Arthur yang sangatlah cepat masih kalah dengan kecepatan yang dimiliki oleh sang Silver Panther. Di waktu Arthur berhasil menangkap Raptor Squirrel sebelumnya, Winsome pun menemui Arthur di malam harinya. Dia menyampaikan jika Arthur saat itu tanpa sengaja sudah menggunakan sebuah teknik dari tahap pengenalan esensi asli dari Mirager Walk. Setelah mengetahui hal tersebut, tetap saja Arthur masih membutuhkan waktu yang sangat panjang saat ingin menangkap target selanjutnya. Dia menyusuri hutan hingga 3 minggu lamanya. Namun masih tetap saja Arthur tak dapat menangkap Silver Panther yang telah menjadi targetnya. Di sini Arthur memang sudah bisa menguasai teknik yang dia sebut dengan burst step. Dalam tahap ini, Arthur dapat melangkah ke depan beberapa meter tanpa membunyikan lonceng yang dia kenakan. Tapi tetap saja, hal itu masih belum membuahkan hasil untuknya saat menangkap makhluk cepat yang menjadi target incarannya. Arthur saat itu sedang membasuh mukanya yang terlihat sangatlah lusuh dan juga kelelahan. Dia bahkan sudah lupa kapan terakhir kali dirinya makan sesuatu. Tanpa sengaja, Arthur mengamati kehidupan liar yang ada di sana. Nampaklah seekor Raptor Squirrel yang ditangkap oleh Manabis yang mirip dengan seekor burung elang saat itu. Makhluk yang begitu peka terhadap gerakan dan juga mana dan sangat sulit untuk Arthur tangkap sebelumnya. Dengan sangat mudahnya sudah tercengkram erat di kuku-kuku tajam milik sang Manabis burung tersebut. Arthur memahami beberapa hal saat itu setelah melihat gerakan dari sang Manabis burung itu. Jika sepertinya sang burung telah mengkalkulasi atau lebih mudahnya memprediksi dan menebak gerakan dari sang tupai yang akan melompat dan menghindar. Di saat sang burung kembali memangsa Raptor Squirrel yang ada di tanah, tentu jiwa Arthur yang muda penasaran menjadi tertantang untuk menangkap burung itu menggunakan teknik barunya. Dalam sekejap burung itu pun menghilang dan membuat Arthur sadar jika burst step-nya masih membutuhkan peningkatan lagi. Arthur di sini mengubah target pengamatannya sementara ini. Dia mengamati sang Manabis burung itu selama seminggu lamanya. Arthur mulai memahami jika pergerakan dari sang burung sangatlah halus dan juga tak terdeteksi. Meski faktanya, ternyata kecepatannya lebih lambat dari mangsanya yaitu si tupai. Arthur memahami jika ketika sang burung itu menampakkan dirinya, si tupai pasti akan langsung bergerak ke arah tertentu. Hal itu lebih seperti si burung tersebut sudah mengarahkan sang tupai kemana dia harus bergerak. Sebagai seorang pengamat, Arthur bisa melihat sang burung sebelum dia menyerang. Tentu dari sudut pandang tersebut, Arthur dapat menyadari setiap motif di balik serangan miliknya. Namun masalahnya di sini adalah Silver Panther tak sebodoh tupai itu. Dia adalah hewan yang sangatlah cerdas. Silver Panther itu tahu jika dia tak akan bisa menang saat melawan Arthur di sana. Maka dari itu dia terus-terusan lari dan berusaha menghindari pertarungan dengan Arthur. Meski esensi sebenarnya dari Mirage Walk adalah untuk mengeluarkan mana supaya dapat melesat menuju musuh secepat mungkin, namun Arthur masih harus menggerakkan ototnya sendiri supaya bisa menciptakan gerakan secepat kilat. Hal itu memang bisa Arthur gunakan untuk menangkap sang tupai. Tapi hal itu masih tak cukup untuk digunakan oleh Arthur saat ingin menangkap sang Silver Panther saat ini. Hal itu karena gerakan Arthur masih kalah cepat dan terbilang lambat jika dibandingkan dengan gerakan sang Silver Panther. Tercetuslah suatu ide yang sangat gila di otak Arthur. Dia berpikir bagaimana jika dia bisa menghilangkan pergerakan yang dibutuhkan untuk membuat suatu langkah. Lebih gampangnya adalah dia bisa bergerak cepat layaknya sedang menggunakan sihir teleportasi. Secara teori tentu hal itu akan dapat dengan mudah Arthur manfaatkan untuk menangkap Silver Panther. Sedikit penjelasan yang cukup rumit diutarakan oleh Arthur. Jika di kehidupan Arthur sebelumnya sebagai Raja Grey, dia memahami bahwa sistem rumit pada otot tubuh manusia selalu bekerja secara berpasang-pasangan. Setiap pasangan akan bekerja dan menggerakkan setengah dari seluruh gerakan total. Misalnya, ketika seseorang membengkokkan sikunya, otot bicep akan berkontraksi. Dan jika diluruskan, maka otot triceplah yang akan berkontraksi. Otot perut akan berkontraksi setiap tubuh akan melakukan gerakan maju. Begitupun juga dengan otot betis. Meski ukuran mereka sangatlah kecil, namun merekalah yang bertanggung jawab untuk mendorong tubuh ke depan selagi telapak kaki menahan tubuh di tanah. Dan tentu mekanisme-mekanisme semacam itu akan menjadi semakin kompleks saat tubuh melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, ataupun melompat. Pengetahuan Arthur tentang tubuh di kehidupan sebelumnya tak terlalu banyak berguna hingga saat ini. Maka dari itu, Arthur ingin mencoba suatu hal sekarang. Dengan berkonsentrasi penuh, Arthur mencoba untuk melakukan gerakan burst step-nya dengan lebih cepat secara berulang-ulang. Dia mencoba untuk melakukan manipulasi mana pada otot-otot tertentu dengan ketepatan yang sangat akurat.
Untuk lebih gampangnya bisa dibayangkan jika Arthur mencoba melakukan sebuah gerakan cepat dengan tanpa perlu menggerakkan tubuhnya sama sekali. Karena Arthur sudah memanipulasi otot-otot tubuhnya dengan mana supaya seperti melakukan pergerakan tanpa harus bergerak sedikit pun. Hal itu layaknya seperti seorang penyihir yang sedang melakukan sebuah sihir teleportasi ringan. Arthur percaya jika dia bisa melakukan hal ini dengan output mana dan juga timing yang tepat sempurna, maka dia pasti akan bisa melakukan suatu hal yang tak dapat Master Cordy-nya lakukan. Bahkan di sini Arthur sampai sudah berangan-angan jika teknik yang dia pikirkan ini sampai berhasil tercipta, maka dia bahkan bisa melakukan Mirage Walk tanpa harus dalam posisi berdiri sekalipun. Namun Arthur sendiri sangat kesal dengan dirinya yang terlalu lambat dalam berkembang dan membuang-buang waktu di sini hanya untuk berburu manabis. Singkatnya Arthur merasa aneh di sana karena hutan saat ini terasa sangatlah sepi tak seperti biasa. Tiba-tiba dari arah depan terlihat dua Silver Panther sedang bertarung yang sepertinya sedang memperebutkan suatu wilayah. Hal inilah yang membuat hutan sekitar area Arthur menjadi sunyi tak seperti biasa. Terlihat salah satu Silver Panther A mencoba untuk mencakar Silver Panther B di sana menggunakan cakar tajam miliknya. Namun di sini Silver Panther B menghindari dan malah melukai mata dari Silver Panther A saat itu. Hal itu membuat Arthur seketika menyadari akan suatu peluang di sana. Menyadari jika pertarungan mereka sedang diawasi oleh Arthur, Silver Panther B pun segera melarikan diri meninggalkan Silver Panther A yang sedang terluka pada bagian sebelah matanya. Dengan berkonsentrasi penuh di dalam rindangnya semak-semak, Arthur pun akan mempraktekkan teknik yang sudah dia asah dalam beberapa waktu terakhir ini. Melesatlah Arthur ke depan berusaha meraih leher dari Silver Panther di sana. Dalam beberapa kali percobaan, akhirnya Arthur dapat menangkap leher dari sang target menggunakan kuncian lengannya. Tapi tentu hal itu tak semudah yang Arthur pikirkan, karena sang Silver Panther terlihat tak mau menyerah dan berusaha memberikan cakaran pada tubuh Arthur. Alhasil lengan Arthur pun sempat tergores oleh cakaran tajam dari sang target saat itu. Namun yang jadi masalah di sini adalah sang Silver Panther bergerak mendekati jurang yang ada di depannya. Lalu dengan nekat, dia pun menjatuhkan dirinya bersama Arthur saat itu. Arthur yang awalnya dilarang menggunakan sebuah mantra sihir pun mau tak mau harus menggunakannya, supaya dia bisa meredakan laju kecepatan jatuhnya dengan mantra elemen angin miliknya. Tergeletaklah sang Silver Panther tak bernyawa setelah terjatuh dari lubang yang sangat dalam tersebut di sana. Lalu Arthur merasakan suatu aura intimidasi yang sangat kuat di sekitarnya. Muncullah sosok yang akan menjadi target terakhir dari Arthur, yaitu sang Titan Bir. Arthur tentu sangat terkejut karena bagaimana bisa dia langsung bertemu dengan target buruannya yang terakhir, yaitu Titan Bir. Namun di sini yang membuat Arthur lebih heran adalah mengapa sosok yang dinamakan dengan Titan Bir memiliki bentuk kerdil seperti sosok yang ada di depannya. Arthur pun merasa jika mungkin saja sosok manabis ini masihlah anak-anak dan belumlah dewasa. Terlihat Titan Bir tersebut menarik mayat dari Silver Panther yang ada di sana sambil berkata, jika makanan tersebut tak akan pergi kemana-mana. Apalagi daging ini sangatlah fresh, tentu hal itu membuat selera makan sang bis itu menjadi kian meningkat. Di sisi lain Arthur sangat terkejut, ternyata sosok bis kerdil di hadapannya dapat berbicara. Karena memang dari awal Arthur tak diberitahu oleh Winsome sebelumnya jika Titan Bir dapat berkomunikasi. Nampak di sini sang Titan merasa jika Arthur adalah sosok pengganggu yang akan mencuri makanan miliknya. Maka dari itu, dia pun dengan beringas akan membuat Arthur menjadi makanannya juga di sana. Arthur langsung bersiaga saat itu juga. Namun terjangannya sangat kuat dan juga cepat membuat Arthur sempat terpental mundur cukup jauh ke belakang. Arthur yang masih keheranan dengan serangan macam apa itu, dibuat terkejut kembali dengan serangan lanjutan dari sang Titan Bir yang melancarkan tebasan-tebasan dari cakar tajam miliknya. Gelombang tebasan tersebut berusaha Arthur hindari menggunakan teknik yang baru dia asah di sana. Lalu terlihat perlahan-lahan namun pasti, kaki Arthur mulai menunjukkan kejanggalan. Sang Titan Bir merasa jika mangsanya saat ini sangatlah lincah. Hal itu membuatnya tambah bergairah untuk segera memakan Arthur di sana. Arthur terus berusaha dengan semaksimal mungkin menghindari seluruh serangan yang dilancarkan oleh Titan Bir kerdil tersebut. Merasa sangat kesal, sang Titan Bir pun menambahkan intensitas serangannya terhadap Arthur. Sampai pada suatu titik, Arthur bergerak ke arah yang sudah diprediksi oleh sang Titan Bir tersebut. Dengan sangat kuat, dia pun memberikan serangan telak menggunakan lengan kirinya hingga membuat Arthur terpental dan terbanting ke dinding tebing. Dengan sedikit batuk darah yang keluar dari mulutnya, Arthur pun menyadari jika saat ini dia tak berada di Soul Rim. Maka dari itu, jika dia saat ini mati, maka berakhirlah sudah dirinya. Melihat Arthur yang sudah semakin tak berdaya, membuat sang Titan Bir merasa jika sepertinya mangsanya kali ini sudah kelelahan di sana. Dia pun menawarkan pada Arthur untuk segera menyerah dan menjadi makanannya saja saat ini. Tebasan-tebasan kuat pun kembali dilancarkan oleh makhluk kerdil tersebut pada Arthur. Arthur menyadari jika tebasan dari Titan Bir tersebut tak boleh diremehkan. Karena serangannya meskipun terlihat biasa, namun setiap tebasan tersebut sangatlah tajam. Dengan tampang yang sangat menyeramkan layaknya seorang preman, dia pun memperingatkan Arthur untuk tak usah keras kepala. Karena semakin Arthur menghindar, maka akan semakin sakit pula saat Arthur nanti merasakan kematian.
Dengan sedikit tipu muslihatnya, Arthur pun berkata jika dia akan menuruti perintah makhluk kerdil tersebut dan tak akan menghindar lagi. Lalu dengan sekuat tenaga, sang Titan Bir tersebut melancarkan sebuah pukulan yang sangat kuat ke arah Arthur. Arthur merasa jika pukulan dari makhluk kerdil tersebut rasanya seperti sedang dihantam sebuah batu yang sangatlah besar di sana. Ditambah lagi kaki Arthur saat ini terluka sangat parah karena efek tekniknya yang belumlah sempurna. Dengan kondisi seperti itu, maka kakinya tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Maka mau tak mau Arthur harus segera mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Tentu Arthur sendiri merasa enggan untuk mati di tangan makhluk buruk rupa seperti Titan Bir kerdil di depannya tersebut. Arthur bergerak dengan sekejap mata ke belakang sang Titan Bir kerdil itu dan terlihat akan memberikan serangan dengan sekuat tenaganya. Namun sang Titan Bir tersebut merespon dengan begitu cepat. Dia memberikan tebasan yang begitu tajam dan sangat kuat ke arah Arthur di sana. Tapi ternyata hal yang ditebas olehnya bukanlah Arthur, melainkan lonceng yang dikenakan Arthur sedari awal latihan. Dengan begitu akhirnya Arthur memperoleh kesempatan untuk memberikan hadiah pukulan yang sangat dahsyat tepat ke dada sang Titan Bir itu. Terpentallah makhluk kerdil tersebut dengan sangat kuat ke arah dinding tebing hingga membuatnya tewas seketika. Tapi di sisi lain, Arthur pun juga terkapar tak berdaya karena dia juga terluka cukup parah di sana. Singkatnya, tibalah Winsome di tempat tersebut. Dia merasa heran mengapa bocah ini sampai ke tempat yang sangat jauh dari wilayah latihannya. Dia menyaksikan Arthur terkapar tak berdaya di sana. Dengan cepat, Winsome pun berusaha memulihkan kondisi Arthur dengan sihir pertolongan pertama miliknya. Namun setelah dicek, ternyata Arthur mengalami patah 3 tulang rusuk dan juga luka dalam pada bagian dadanya. Ditambah lagi kakinya terluka hingga ke bagian internalnya. Winsome heran apakah hal ini semua disebabkan hanya karena anak beruang di hadapannya sekarang. Karena menurutnya, beruang besar berukuran 5 meter pun sangat mustahil untuk melukai Arthur. Lalu bagaimana bisa seorang anak beruang sampai bisa menyebabkan hal seperti ini pada Arthur? Kecuali jika prasangka dari Winsome pun benar adanya. Tiba-tiba mayat dari anak beruang tersebut bangkit layaknya seekor zombie di sana. Dari dadanya muncul suatu benda yang menjadi dalang dari seluruh kejadian janggal ini. Itu adalah Demon Lich. Spesies langka sangat cerdas namun juga sekaligus bodoh. Dan mereka hanya ada di tanah Ebiotus saja. Mereka memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh inangnya dan meningkatkan core milik inangnya ke tingkat yang tak masuk akal. Bisa jadi sangat berbahaya bahkan pada Ashura sekalipun. Agrona sendiri juga bereksperimen pada para Demon Lich untuk menciptakan serum penguat yang diberikan pada penduduk di Chaton saat penyerangan Akademi Sirius berlangsung. Dengan cepat Winsome pun menarik parasit tersebut dan meremasnya hingga hancur. Terdapat sebuah kelereng orb kecil dari Demon Lich tersebut. Winsome pun merasa hari ini Arthur benar-benar sangat sial karena sampai harus bertemu dengan makhluk seperti ini. Namun karena Arthur sudah berhasil mengalahkannya, maka usaha Arthur pun saat ini benar-benar terbayarkan. Akhirnya orb kecil yang ada di tangan Winsome pun dimasukkan ke mulut Arthur yang sedang pingsan di sana. Singkat cerita, terbangunlah Arthur di suatu kamar dengan dirinya yang sudah diobati dan terbalut perban di seluruh tubuhnya. Arthur saat itu tak bisa merasakan kakinya yang sepertinya sedang terluka parah. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari seorang wanita yang berkata jika kaki Arthur baik-baik saja saat ini. Sebenarnya dia berharap bisa bertemu dengan Arthur dalam keadaan yang lebih baik lagi. Arthur di sini mencoba bertanya pada sosok wanita tua yang ada di hadapannya saat ini. Apakah mereka sekarang masih berada di Ebiotus atau tidak? Sosok wanita tersebut berkata jika Arthur bisa memanggilnya dengan nama Mary. Dan mereka saat ini tentu masih berada di Ebiotus, ungkapnya pada Arthur di sana. Karena jika bukan di Ebiotus, maka Mary pun tak akan bisa menyembuhkan luka fatal yang Arthur alami sebelumnya. Mary berkata jika menyembuhkan Arthur menggunakan teknik mana, mungkin bisa lebih cepat prosesnya. Namun hal itu mungkin akan membuat tulang Arthur berubah bentuk nantinya. 2 hari Arthur sudah terbaring di tempat ini, ungkapnya. Tentu hal itu membuat Arthur sangatlah terkejut karena dia tak menyangka sudah pingsan selama 2 hari lamanya. Mary mencegah Arthur untuk berdiri terlebih dahulu karena butuh beberapa waktu untuk mengembalikan tulang kaki Arthur kembali ke bentuk sempurnanya. Maka istirahat adalah hal yang paling dibutuhkan oleh Arthur saat ini. Arthur pun sangat berterima kasih karena Mary telah merawatnya dalam beberapa hari ini. Mary pun berkata jika Arthur tak perlu berterima kasih kepadanya. Lalu Mary pun mengatakan sebuah fakta, jika dia tak akan sembarangan dalam merawat seseorang. Dia membantu Arthur karena dirinya sangat penasaran dan ingin melihat bocah manusia yang akan menjadi penyelamat dunia. Ditinggalkanlah Arthur sementara waktu sendirian oleh Mary di sana. Arthur merasa jika tubuhnya saat ini masihlah merasakan rasa sakit di beberapa bagian. Maka dari itu dia memutuskan untuk bermeditasi supaya kekuatannya segera pulih. Arthur ingin tubuhnya bisa meregenerasi dan menyembuhkan dirinya secara otomatis. Namun di saat bermeditasi, Arthur tiba-tiba sangat terkejut karena inti mana core miliknya saat ini sudah meningkat ke tahap silver. Dan seketika tanda kehendak dari nenek Sylvia pun aktif secara otomatis di sana. Hal itu membuat Arthur terkejut dan tak tahu dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada tubuhnya. Partikel-partikel cahaya berwarna-warni terlihat di pandangan Arthur saat ini.
Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, meskipun sebelumnya Arthur juga pernah mengaktifkan kehendak naga nenek Sylvia. Lalu dalam kebingungan Arthur di sana, tiba-tiba Mary pun dari pintu yang memang masih terbuka berkata, jika ternyata benar bahwa Arthur memiliki Rim Heart. Tentu Arthur penasaran dengan maksud Mary. Apa itu Rim Heart? Hal itulah yang ditanyakan Arthur pada Mary di sana. Mary sedikit menjelaskan jika itu adalah manifestasi fisik yang muncul di saat Arthur menggunakan kekuatan milik Sylvia. Pupil mata yang berubah warna menjadi ungu terang, dan tanda rune yang sudah terpatri di tubuhmu bersinar dengan terang. Rim Heart adalah kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh garis keturunan Indrat saja. Untuk memastikannya, Mary pun bertanya pada Arthur jika apakah dia saat ini bisa melihat kelima warna yang membentuk physical rim. Arthur dengan bingung mengatakan jika sepertinya dia memang bisa melihat hal itu saat ini. Fisik Rim Heart dinamakan sesuai dengan leluhur dari klan Indrat. Dalam keadaan tersebut, tubuh pengguna akan mengalami penyelarasan paralel dengan physical rim. Meskipun kemampuan itu tak terlalu memberikan kekuatan yang besar pada penggunanya, namun kekuatan untuk mengaktifkan Rim Heart memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan. Dan tentu pengetahuan yang tak mungkin bisa diperoleh oleh orang yang tak memiliki Rim Heart di sana. Mary beranggapan jika perkataan pepatah memanglah benar, jika pengetahuan adalah kekuatan yang sebenarnya. Arthur sedikit mulai bertanya-tanya. Di saat terakhir dia melakukan perubahan ke fase kedua Rim Heart, dia hanya bisa melihat dengan samar-samar 4 warna. Namun mengapa baru sekarang dia bisa melihat partikel terakhir dengan warna ungu tersebut? Arthur merasa jika rahasia seperti itu adalah rahasia yang tak mungkin para makhluk rendahan sepertinya ketahui tentunya. Mary menjawab jika mereka sebagai para Ashura memang adalah makhluk yang sangatlah sombong. Bahkan di antara anggota lainnya dalam ras yang sama, mereka suka sekali menyimpan rahasia satu sama lain dan menjadi sangat serakah. Dan tak terkecuali juga klan Indra tentunya. Mary tak mengatakan jika dia berbeda dengan Ashura yang lainnya, namun dia sudah hidup terlalu lama untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Maka dari itu Mary pun juga merasa senang bisa mengajarkan 1 atau 2 hal pada Arthur. Dia pun mengajak Arthur berjalan-jalan sebentar untuk mencari udara segar. Di malam yang sangat indah itu, Arthur dibawa oleh Mary untuk mencari sedikit udara segar di sana. Dengan kursi roda yang dipakai oleh Arthur, akhirnya mereka berdua pun tiba di suatu tempat yang sangat indah. Rumah kaca yang mereka kunjungi saat ini sepertinya adalah tempat Mary melepaskan hobinya untuk merawat tumbuhan dan juga menabis di sana. Di tempat tersebut banyak sekali mana liar yang bisa dirasakan oleh Arthur tentunya sekarang. Tak normal bagi makhluk rendahan ataupun bahkan bagi para Ashura untuk memanipulasi mana liar. Hal itu berlaku untuk semua makhluk hidup bahkan bagi manabis sekalipun. Penyihir dengan kedekatan terhadap satu elemen tertentu pasti akan lebih mudah untuk menyerap mana dengan tipe yang sama di sekitarnya. Contoh kecilnya adalah kumbang api kecil yang ada di hadapan Arthur di sana. Saat ini dia dikelilingi oleh mana liar yang begitu melimpah. Namun tubuhnya cuma dapat menyerap tipe mana yang paling bisa diterima oleh tubuhnya. Dan hal itu sama tentunya dengan para penyihir. Bagi seseorang yang memiliki Rim Heart, dia bisa melihat penyihir dengan kedekatan elemen api akan terlihat sedang menyerap partikel-partikel berwarna merah ke dalam tubuhnya. Namun setelah diolah saat berada di dalam tubuh, mana tersebut akan terlihat berwarna putih saat pertama kali akan digunakan. Mary meminta Arthur membayangkan jika ada seseorang penyihir dengan kedekatan elemen air di sana. Di saat proses pengumpulan dan pengolahan mana, jumlah elemen air dalam tubuhnya secara tidak langsung akan lebih besar daripada elemen lainnya. Saat tubuh penyihir tersebut mengolah mana elemen air yang diserap, maka mana liar perlahan-lahan mengadaptasi tubuhnya untuk lebih cenderung pada elemen air itu. Hal itu akan membuat pikiran sang penyihir akan menjadi lebih luas akan elemen tersebut. Dan semisalnya dia ingin mengeluarkan sebuah mantra Fireball yang notabene berlawanan dengan kedekatan elemen miliknya, maka dia akan sangat kesulitan saat menentukan bentuk serta proporsi ataupun kecepatan mantra yang dibutuhkannya. Namun ketika penyihir yang sama disuruh untuk menggerakkan air dalam jumlah yang sangat besar, lalu diperintahkan juga untuk membaginya menjadi partikel-partikel kecil dan melemparkannya dengan kecepatan tingkat tinggi pada musuh, maka dia bisa melakukannya hanya dengan menggerakkan tangannya saja. Apakah kau tahu alasannya, Arthur? Arthur pun beranggapan itu karena tubuhnya yang sudah beradaptasi dengan mana elemen air saat dia mengolah mana liar. Mary pun membenarkan jawaban dari Arthur di sana. Setelah terlibat langsung dengan satu elemen tertentu dalam kurun waktu yang sangat lama, tak bisa dipungkiri, seorang penyihir pasti akan menguasai elemen tersebut dengan sangat baik. Setelah duduk tenang di sebuah kursi dan meja yang sudah disiapkan di sana, Mary pun bertanya pada Arthur jika sudah sejauh mana Arthur mengetahui tentang apa itu Aether. Arthur yang masih tak memiliki pengetahuan pun merasa kosong dan tak mengerti. Yang dia tahu Aether bisa memanipulasi waktu. Mary menjelaskan jika Aether sedikit berbeda dengan mana, dan mungkin semua orang sudah mengetahui hal tersebut saat ini. Kedua hal itu adalah sesuatu yang membentuk dunia yang mereka tinggali saat ini. Namun cara kerja Aether dan juga mana sangatlah berbeda. Kebanyakan orang beranggapan jika Aether adalah suatu entitas yang telah membentuk dunia ini, lalu mana yang mengisinya dengan kehidupan. Untuk lebih sederhananya, Mary menuangkan air ke dalam gelas. Dia meminta Arthur menganggap gelas tersebut adalah Aether, dan mana sendiri adalah air yang ada di dalam gelas.
Akan sangat mudah bagi mereka untuk mengubah bentuk air yang ada di dalam gelas tersebut. Namun berbeda dengan gelasnya yang akan sulit diubah bentuknya tanpa memecahkannya. Bahkan bagi klan Indra saja yang merupakan klan paling ahli dalam menggunakan Aether, mereka tak punya penjelasan yang pasti tentang apa yang bisa mereka lakukan pada Aether. Yang mereka bisa hanyalah kemampuan untuk mendeteksi bentuk fisik Aether lewat penggunaan Rim Heart. Mereka yang tak memiliki Rim Heart tak akan bisa merasakan Aether. Namun mereka tahu jika entitas tersebut memanglah ada. Dan hal itu adalah elemen yang mengikat dunia ini, seperti halnya gelas yang menampung air itu di dalamnya. Bagi orang lain untuk memahami dan melihat batas-batas yang menyatukan dunia ini adalah hal yang sangat mustahil. Arthur di sini pun berspekulasi jika partikel ungu yang dilihatnya sekarang adalah Aether, dan hal itu dibenarkan oleh Mary di sana. Lewat Rim Heart, maka Arthur bisa melihat batas-batas yang telah mengikat dunia mereka. Sama seperti halnya ikan yang bisa melihat akuarium yang mereka tempati sebagai tempat untuk hidup. Lalu untuk mana sendiri, semakin tinggi kapasitas core milik Arthur, maka akan semakin besar juga ukuran gelas yang bisa menampung air tersebut untuk Arthur bisa manipulasi. Pada intinya ada 3 komponen utama yang membentuk Aether: pengendalian waktu atau disebut dengan Aifum, pengendalian ruang atau disebut dengan Spatium, dan pengendalian kehidupan yang disebut dengan Vivum. Tak peduli seberapa kuat dia, seberapa cerdas dia, atau seberapa beruntungnya seseorang, dia hanya bisa menguasai satu komponen tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, mereka menemukan cara untuk mencocokkan komponen mana yang lebih serasi dan selaras bagi seorang Ashura. Di saat Arthur penasaran dengan bagaimana caranya, dia merasakan aura yang berbeda keluar dari tubuh Mary. Bertransformasilah Mary ke wujud Rim Heart miliknya saat itu juga. Mary mengatakan jika mereka bisa memperhatikan dari rune yang muncul ketika mereka menggunakan kekuatan dari Rim Heart mereka. Mary berkata jika rune dari setiap orang akan berbeda-beda, dan rune yang ada di tubuhnya tersebut menandakan jika dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan komponen kehidupan atau Vivum. Karena itulah dia bisa menyembuhkan Arthur saat ini. Mary meminta Arthur untuk mengaktifkan Rim Heart miliknya di sana. Berubahlah Arthur ke mode Rim Heart-nya saat itu juga. Mary berkata jika dia sebelumnya hanya melihat sekilas saja rune milik Arthur sebelumnya, dan sekarang dia merasa sangat takjub dengan rune indah yang ada di tubuh Arthur. Arthur mencoba beberapa mantra sihir dari 4 elemen miliknya. Arthur merasa sangat takjub dengan Aether yang bisa dengan mudah membantunya saat mengeluarkan sebuah mantra sihir. Dia merasa bodoh karena tak menyadari hal tersebut selama ini. Namun tentu Mary hanya tersenyum di sana, karena dia tak bisa menyalahkan Arthur yang notabene adalah seorang manusia. Wajar baginya jika tak tahu jika wujud Rim Heart adalah cara untuk mempelajari apa yang tak bisa dicapai oleh manusia. Karena memang pada dasarnya Aether sangatlah berbeda dengan mana. Arthur tak bisa memanipulasi Aether seperti halnya memanipulasi mana. Kembali lagi Mary menganalogikan jika mereka seperti halnya segelas air. Arthur bisa meminum, membuang, atau melakukan apapun pada hal yang ada di dalam gelas selagi Arthur mengetahui caranya. Namun belum tentu Arthur bisa melakukan hal yang sama pada gelasnya tersebut. Aether berada di sekitar mereka sebagai pembatas yang menegaskan batas-batas apa yang bisa mereka lakukan dan juga apa yang tak bisa mereka lakukan. Vivum adalah pengendalian semua komponen tentang kehidupan, kekuatan yang Mary gunakan untuk menyatukan kembali kaki Arthur yang telah hancur sebelumnya. Banyak hal yang Arthur ingin ketahui tentang Aether tersebut, sampai-sampai Mary tertawa kecil melihat tingkah Arthur di sana. Mary berkata jika setelah dia mengetahui bahwa dirinya mampu mengendalikan komponen kehidupan, dia terus berlatih selama ratusan tahun selama ini. Namun meski begitu, dia masih merasa tak percaya diri untuk menjelaskan hal ini seutuhnya pada Arthur. Arthur bersikukuh ingin belajar bagaimana cara menggunakan Aether dengan benar. Melihat keinginan Arthur yang sangat kuat, Mary pun berkata jika hal yang pertama harus Arthur ketahui adalah tak seperti mana. Arthur tak bisa menyerap Aether ke dalam tubuhnya. Arthur hanya bisa merubah bentuk dan juga keberadaannya di sekitar Arthur, dan itu bersifat sementara. Arthur beranggapan jika memang tak bisa diserap, maka dia tak memerlukan mana core saat ingin menggunakan kekuatan dari Aether. Namun Mary menjelaskan jika mana core juga sangatlah diperlukan, karena mana core berfungsi untuk menghubungkan mereka dengan physical rim. Meski pengolahannya tak sama dengan mana, namun mana core masihlah tetap penting. Di saat waktunya tiba, maka Arthur akan tahu komponen mana yang harus Arthur pelajari. Maka Mary meminta Arthur untuk lebih bersabar lagi. Ingatlah ini Arthur, di suatu titik nanti kultivasimu tak akan lagi ditentukan oleh kemampuan dalam mengolah mana, namun akan dinilai melalui seberapa jauh pengetahuan yang kau dapatkan dari Aether. Mary pun tak tahu hal ini adalah kebetulan ataupun memanglah sebuah takdir. Namun ada alasan bagi Arthur mengapa dia bisa mengendalikan Aether meski hanya terbatas. Apakah kau sudah tahu alasannya? Arthur awalnya beranggapan jika itu pasti karena nenek Sylvia. Mary tak menyalahkan jawaban itu, karena memang itu adalah jawaban yang setengahnya benar. Karena hal itu membuat Arthur dapat mewarisi kekuatan untuk melihat Aether, namun tidak untuk alasan kenapa Arthur bisa mengendalikannya. Akhirnya setelah berpikir, Arthur pun sadar, itu karena Arthur bisa memanipulasi keempat elemen yang sejalan dengan Aether yang sifatnya netral dan liar. Mary di sini sangat senang dengan kecerdasan yang dimiliki Arthur di sana. Lalu dia melihat tangan Arthur bergetar karena menahan transformasi Rim Heart miliknya.
Akhirnya Mary pun meminta Arthur untuk melepaskan transformasinya saat itu juga. Arthur pun akhirnya bertanya pada Mary, jika komponen apa yang cocok untuk dia pelajari saat ini. Namun sebelum memberitahu Arthur, Mary pun memperingatkannya, jika dia masih belum tahu bahwa Arthur bisa mengendalikan Aider seleluasa para Ashura atau tidak. Memang kau memiliki kemampuan pengendalian 4 elemen, lalu ditambah lagi kau juga memiliki Dragon Wheel milik Sylvia, serta memiliki kemampuan Rimhildt juga. Namun tetap saja pada dasarnya kau tetaplah manusia. Mary tak yakin bagaimana Arthur bisa mengendalikan waktu sebelumnya, tapi Arthur terlahir tidak untuk mengendalikan Aifung. Dan saat ini dirimu juga masih belum mampu memahami cara untuk mengendalikan Aider. Karena itulah seperti halnya Sylvia, kau hanya bisa mengendalikan batas-batas wajar saja di saat dirimu masih kesulitan saat mempertahankan kondisi Rimhildt milikmu. Karena semua penilaian tersebut, Mary pun merasa jika Arthur ditakdirkan untuk mengendalikan spatium atau ruang. Arthur yang masih kebingungan dengan bagaimana cara mengendalikan hal tersebut bertanya pada Mary tentang cara mengendalikan kekuatan itu. Karena Arthur merasa jika memang dia bisa menggunakannya. Namun karena limit dari spesiesnya, maka Arthur tak bisa menahan efek samping yang turut membebani tubuhnya juga. Mary merasa sangat kasihan pada Arthur, karena Arthur memiliki potensi untuk menjadi yang terkuat. Namun dia terhalang oleh suatu hal yang tak bisa Arthur kendalikan sendiri. Dia tak bermaksud mengejek Arthur di sana, namun dia ingin mengingatkan Arthur jika kekuatan itu adalah milik Arthur. Pengetahuan adalah kekuatan yang paling hebat, dan dengan pengetahuan itu, maka Arthur pasti bisa menelaah batas-batas yang bahkan belum bisa dipahami oleh Ashura suatu saat nanti. Mary pun berkata jika dia mungkin telah banyak melanggar aturan karena memberitahukan semua hal ini padanya, karena pengetahuan tersebut bisa digunakan untuk melawan balik para ras naga saat jatuh ke tangan yang salah. Maka dari itu Arthur, percayalah padaku, diriku hanya ingin yang terbaik untukmu. Meskipun kekuatan Rimhildtmu tak bisa digunakan secara maksimal, namun kekuatan itu bisa menjadi aset penting di medan perang karena fungsi sensornya. Dengan Rimhildt, kekuatan untuk mengendalikan keempat elemen dan juga kemampuan bertarung yang sangatlah hebat, maka kau punya banyak kekuatan yang bisa dimaksimalkan. Tapi ingatlah Arthur, teknik perpindahan yang kau ciptakan sebelumnya telah menghancurkan kakimu dan membawamu ke tempat ini. Maka dari itu, Mary meminta Arthur untuk tak menggunakannya lagi karena hal itu sangatlah berbahaya untuk Arthur. Dalam hati Arthur hanya bisa meratapi nasibnya, bahwa latihannya selama berminggu-minggu untuk menyempurnakan burst step-nya menjadi sia-sia saat itu juga. Meski telah menjelaskan dan berharap jika Mary akan merubah pendapatnya, namun ternyata hal itu sama saja. Arthur tetap dilarang untuk menggunakan teknik itu lagi karena terlalu berbahaya. Kenaikan mana core Arthur ke Silver Core merupakan sebuah kejutan yang sangatlah tak terduga, dan latihannya bersama Master Core 3 mungkin membuat Arthur setara dengan para petualang dengan rank AA dalam pertarungan fisik tanpa mantra. Arthur saat ini tak memiliki kemampuan apapun dalam hal manipulasi mana, apalagi setelah usahanya menciptakan teknik baru saat ini telah dipatahkan karena terlalu berbahaya untuk digunakan. Ada para Ashura yang tinggal dan bersembunyi di Alakrea, dan level manipulasi mana mereka sangatlah hebat tentunya. Berdasarkan laporan Winsome, satu orang Scythers bisa mengalahkan satu pasukan penuh yang dipimpin oleh seorang Lances. Mary mengatakan jika pengetahuan adalah kekuatan terhebat, namun bagi Arthur, pengetahuan tak akan membantunya untuk mengalahkan Alakrea. Keesokan paginya, nampak Arthur sudah terlihat cukup membaik dan mulai bisa berjalan. Setelah berbincang membahas kesehatan Arthur, Mary pun terlihat menggunakan bentuk transformasi Rimhildt miliknya. Mary berkata jika dia sudah meminta izin kepada Winsome untuk memiliki waktu berdua dengan Arthur saat itu. Waktu bisa terasa pendek ataupun panjang, tergantung pada apa yang kau dapat capai selama durasi tersebut. Mary ingin berbagi beberapa pengetahuannya dengan Arthur, karena dia ingin mendorong Arthur ke arah yang benar. Namun tetap saja fakta bahwa Arthur masihlah manusia, dan penduduk di Jaten masihlah tertinggal jauh dalam hal wawasan tentang mana. Maka dari itu Arthur tak perlu memaksakan diri dan terburu-buru di sana. Mary meminta Arthur merapalkan sebuah mantra dan mengarahkan ke dirinya dengan sekuat tenaga. Di saat Arthur akan mengeluarkan mantra sihir dari tangannya, Mary menebak mantra apa yang akan dikeluarkan Arthur di sana. Arthur ingin mengeluarkan bola air bertekanan tinggi, sementara tangan kirinya akan menembakkan hembusan angin kecil. Arthur terkejut karena bagaimana bisa Mary tahu akan mantra yang akan dia keluarkan tanpa mendengar mantra yang diucapkan oleh Arthur. Mary pun kembali meminta Arthur untuk tak ragu-ragu dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Arthur kembali lagi ingin menyerang Mary di sana. Namun kali ini Mary menebak Arthur akan berencana menghancurkan tanah yang dipijak oleh Mary. Itu memang ide yang sangat cerdas, namun dia lebih suka jika Arthur tak merusak taman indah yang sudah dia rawat di sana. Mary pun menyampaikan jika dia hanya ingin mendorong Arthur ke arah yang benar, karena Arthur sendiri juga sudah memiliki kemampuan ini, ungkap Mary di sana. Dengan kata-kata dan juga pengetahuan yang diucapkan olehnya, tak terasa hari pun telah berlalu hingga berminggu-minggu saat Arthur berlatih dengan nenek Mary di sana. Arthur terus berlatih bersama nenek Mary dengan sangat tekun dan mendapatkan beberapa pengetahuan yang sangat berguna baginya. Arthur bahkan tak menyangka jika nenek Mary bisa melukai tubuh Arthur dengan mantra sihir penyembuh. Itu adalah suatu hal yang sangat bertentangan namun dapat dilakukan oleh nenek Mary di sana.
Pada intinya Nenek Mary pun berkata, jika Arthur dapat menggunakan Rimhild dengan benar dan menentukan bentuk apa yang akan diambil oleh Arthur untuk menyerang, maka tak peduli sihir itu adalah sihir penyembuh atau lainnya, hal itu akan melukai lawan seperti apa yang Arthur bayangkan dalam pikirannya. Arthur sempat berpikir cukup aneh saat ini. Jika memang Nenek Mary bisa menyembuhkan luka Arthur dengan sangat mudah, mengapa saat Arthur terluka dia tak memotong kakinya saja lalu menumbuhkannya kembali menggunakan kekuatan miliknya? Namun di sini Nenek Mary pun berkata, jika menggunakan energi Aether seperti itu bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan secara cuma-cuma. Memang itu bisa untuk menyembuhkan luka yang begitu besar ataupun fatal. Namun karena itu adalah kekuatan yang sangat hebat, maka dia juga harus mengganti dan mengekstrak Aether yang menopang kehidupan dari makhluk lainnya. Mary mengingatkan Arthur jika terkadang lawan Arthur akan memilih menyuarakan mantranya. Namun apa yang mereka bayangkan sebenarnya akan mempengaruhi ukuran, bentuk, dan juga durasi mantra tersebut nanti. Dalam kasus lain, Arthur juga pasti akan bertemu dengan musuh yang akan menggunakan pengucapan mantra sebagai tipuan semata. Dan hal itu dilakukan untuk mengelabui Arthur di sana. Arthur dengan sangat percaya diri berkata jika mereka sudah berlatih selama 6 minggu di sana. Lalu mengapa Nenek Mary masih mengkhawatirkan dirinya seakan-akan dirinya akan tertipu dengan trik murahan seperti itu. Namun di sini Mary memperjelas, jika dia memperingatkan Arthur karena di sini Arthur memiliki kecenderungan untuk asal maju dan mencoba melepaskan mantra meski mantra tersebut belumlah terwujud sekalipun. Nenek Mary pun juga berkata jika dia sendiri butuh waktu puluhan tahun untuk melakukan hal seperti itu, dan itu saja sudah dianggap paling cepat di antara para naga yang ada. Maka dari itu sabar dan tekun adalah kunci untuk Arthur saat ini. Dimulailah kembali latihan mereka berdua di sana. Bertransformasilah Arthur dan juga Nenek Mary saat itu juga. Nenek Mary berusaha menyerang Arthur, dan di sini Arthur bertugas menebak seluruh serangan Nenek Mary menggunakan kemampuan Rimhild miliknya. Arthur terlihat mulai bisa membaca sihir apa yang akan dilancarkan oleh Nenek Mary kepadanya, mulai dari wind bullet atau peluru angin, lalu tusukan tanah yang dilancarkan dari bawah kaki Arthur saat itu, bahkan sampai ledakan yang akan terjadi di punggung Arthur bisa tertebak oleh Arthur di sana. Namun ada satu serangan yang lolos dari prediksi Arthur saat itu. Itu adalah peluru tanah yang mengarah tepat ke punggung Arthur. Di saat Arthur tak dapat lagi menghindarinya, tiba-tiba Winsome pun dengan cepat menangkap serangan tersebut di sana. Winsome pun meminta maaf pada Mary karena telah mengganggu latihan mereka. Tentu Mary pun berkata jika Winsome tak mengganggu mereka, dan dia senang bisa bertemu dengan Winsome kembali saat itu. Dalam hati Arthur dia menyadari jika Nenek Mary pasti memiliki pengaruh yang cukup besar dalam klan Indra, mengingat kekuatannya dan fakta bahwa dia bisa membuat Arthur tetap berada bersamanya. Bahkan Winsome pun dibuat berlutut di hadapannya. Winsome pun kembali lagi meminta maaf karena datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Tapi saat ini, Lord Indra telah menentukan instruktur baru untuk Arthur yang berikutnya. Dan beliau sudah menunggu dengan sedikit tidak sabar untuk bertemu dengan muridnya. Merasa mengerti dengan hal itu, Mary pun membiarkan Arthur melanjutkan latihannya. Lagi pula, menurut Mary, Arthur telah belajar banyak tentang Rimhild bersamanya. Namun karena dia ingin mengawasi Arthur, maka dia berkata pada Winsome jika sesekali dia akan mengunjungi Arthur nanti. Tentu Winsome hanya mengangguk karena hal itu tak jadi masalah bagi mereka. Nenek Mary pun hanya berpesan pada Arthur untuk mengingat seluruh hal yang sudah dia katakan pada Arthur tentang dunia di sekitar mereka. Lalu tak lupa dia meminta Arthur untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan Rimhild miliknya. Arthur pun di sini berjanji di saat mereka bertemu lagi nanti, maka dia pasti akan menguasainya dengan benar. Setelah berpamitan dengan Nenek Mary di sana, pergilah Arthur dan juga Winsome menuju ke tempat latihan Arthur selanjutnya. Winsome memandangi Arthur saat itu. Tentu Arthur heran mengapa Winsome memandanginya seperti itu. Winsome pun berkata, melihat Nona Mary yang tak hanya mau meluangkan waktunya untuk menyembuhkan lukamu, bahkan juga mau melatihmu. Keberuntunganmu itu terus membuatku menjadi takjub. Arthur menanyakan siapakah sosok Nenek Mary sebenarnya. Namun Winsome enggan memberitahu Arthur jika memang Nona Mary sendiri tak memberitahu Arthur di sana. Arthur beranggapan jika saat pertama kali bertemu dengan Winsome sebelumnya, dia menganggap bahwa Winsome memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Namun ternyata sepertinya Winsome tak memiliki jabatan setinggi yang Arthur pikirkan. Dengan ketus, Winsome pun berkata pada Arthur, jaga bicaramu manusia. Bahkan jika diriku berada di antara peringkat terendah dari para Ashura, Winsome mengeklaim jika dia lebih kuat daripada ras manusia rendahan seperti Arthur. Winsome meminta Arthur untuk segera masuk karena guru Arthur kali ini bukan tipe orang yang suka menunggu dan membuang-buang waktu. Dengan Lady Mary dan juga pengajaran dari Winsome, Arthur sudah belajar tentang wujud mana dan pertempuran jarak dekat. Ditambah lagi, Arthur juga mengasah berbagai aspek skill yang diperlukan untuk berperang. Sekarang Arthur akan menyesuaikan semuanya menjadi gaya bertarung dan memanfaatkan elemen sihir dan keterampilan tempur jarak dekat. Dari atas tebing terdengar suara yang berkata, jadi apakah bocah ini yang seharusnya menjadi seorang pahlawan? Bocah yang akan memimpin di Jatan menuju kemenangan melawan tentara yang dibangkitkan Fritra yang sangat menjijikkan. Melompatlah ke bawah sosok tersebut dengan cepat hingga membuat ledakan pada tanah yang ada di sekitar Arthur saat itu. Dalam kabut yang cukup tebal tersebut terlihat sebuah tangan besar yang menangkap tubuh Arthur di sana. Halo bocah. Terlihat sebuah golem yang sangat besar menangkap Arthur dan menyapanya di sana.